Tatiana juga mau beli bawang. Terus Tatiana beli cabai ya, yang panjang ini lumayan lebih pedas. Itu kasir, kita udah mau menuju kasir. Nah ini seperti ini. Hai Beb, apa kabarnya? Kembali lagi bersama Tante Yona di Romania. Selamat pagi dari Romania. Sekarang di Romania itu baru jam 9.30 dan suasananya tuh kayak mendung gitu Beb. Jadi selama musim dingin itu biasanya itu seringannya tuh kayak mendung-mendung gitu cuacanya. Dan sekarang Tante Yona lagi perjalanan menuju pasar. Jadi ini sekarang hari Senin. Nanti Yona mau liatin Bebek suasana di pasar hari Senin, dan juga Tante Yona mau ajak Bebek kita ke supermarket. Nah, di supermarket itu Tante Yona mau liatin Bebek nih belanjaan Tante Yona kira-kira apa aja, dan akan menginfokan untuk orang Indonesia mungkin yang lagi mau berkunjung ke Eropa atau rencana tinggal di Eropa. Jadi ya rindu masakan Indonesia, terutama ikan. Tante Yona mau infoin ikan jenis apa aja yang biasa Tante Yona pakai dan rasanya enak untuk bisa seperti kayak di Indonesia. So let's go. Ini situasinya ya Beb, pagi ini suasananya ini kayak mendung gitu, dan nggak hujan, dan saljunya udah lagi nggak ada. Nah saljunya ini biasanya nanti muncul lagi kalau bener-bener kayak beku lagi. Nah sekarang ini belum, nggak minus lagi Beb. Jadi tahun ini lumayan agak unik karena salju datang tiba-tiba, lebih cepat dari tahun lalu, dan suhunya juga ini udah mulai nggak minus lagi kecuali malam. Nih jadi kayak gini, lihat nih. Nah pagi ini suhunya udah plus lagi kayak 1 derajat, 2 derajat gitu. Nah ini on the way ke pasar, dan ini masih banyak daun-daun kering gini ya. Tuh Beb. Tuh, tapi itu daun apa, pohon-pohonnya udah gundul. Ini kita pokoknya kalau di Eropa kita banyak olahraganya jalan-jalan kaki gitu ya Beb. Terlebih untungnya Tante Yona tuh deket dengan supermarket, terus deket pasar, jadi enak kemana-mana, jalan kaki deket, terus ke tengah kotanya deket. Nah ini lihat nih Beb supaya jalan, dan itu agak berkabut ya, berkabut. Nah di sini banyak juga yang jual barang-barang second gitu, thrifting gitu ya. Nah ini taruh di luar aman dong. Ini nggak ada yang ngambil ya, tuh pada barangnya taruh di luar gini aman, nggak ada yang ngambil baju-baju yang dijual. Nah ini lihat nih, ini sekarang tuh lihat tuh pada jalan kaki kan, udah pakai jaket tuh artinya emang dingin ya. Ini rata-rata kayak gini. Cuma sekarang nih Tante Yona bilang lebih ke sejuk sih, nggak dingin yang kayak menggigit gitu. Nah ini sekarang kita ke pasar dulu Beb, dan wajib jalan lewat nyebrang zebra cross, karena lalu lintas di sini kalau jalan lewat zebra cross, mobil akan stop secara otomatis kalau ada yang nyebrang. Sekarang kita udah masuk nih di pasar. Ini pasar tradisional Romania, rata-rata kayak gini. Dan biasanya tuh kayak pasar gini dia nggak gabung ya. Kalau ada yang jualan daging ataupun ikan itu dia nggak gabung di lapak terbuka gini, biasanya ada tempat tersendiri. Nah ini lihat nih, banyak bunga-bunga cantik nih Beb, tuh biasanya jual bunga-bunga itu oma-oma. Nah ini rajin nih, ini biasanya ya bunga-bunga ini mereka beli terus bawa ke pemakaman gitu. Di sini masih pada rutin ke pemakaman gitu Beb. Nih lihat nih kondisi, dan ini buah-buahan juga banyak. Yang ke pasar itu kebanyakan seneng tuh kayak oma-oma, dan yang jualan juga kayak gitu, oma-opa, opa-opa gitu. Makanya mereka itu nggak biasa untuk kayak
nyetok-nyetok barang karena dia mau setiap hari tuh kalau bisa ke pasar sehingga kayak olahraga. Nah nih lihat nih, banyak kayak lobak atau buah bit juga banyak. Terus itu sayur mayur tuh seger-seger tuh. Halo, nih lihat nih ya, nih tuh nih jadi kayak gini. Nah ini kalau Christmas, ciri khas Christmas itu udah mulai banyak yang jual nih coklat nih. Ini coklat Christmas nih. Jadi kalau Christmas tuh udah mulai banyak yang jual coklat. Ini per kilonya 100.000. Nah ini cabe. Nah ini lihat nih. Dan ini udah mulai banyak juga yang jual pohon Natal. Jadi pohon cemara di sini pohon Natal mereka kebanyakan pakai yang asli, Beb. Tapi Tante Ona tahun ini halo. Nah ini lihat tuh banyak coklat ya. Dan gini coklat berbagai warna. Ini Christmas coklat nih. Semua rata-rata jualnya sama. Ini kayak gini kacang. Nah ini tisu tuh like that. Nah ini lihat, ini kayak acar tuh jadi rame banget. Halo. Nah ini lihat nih tomat juga masih seger banget. Nah ini biasanya dari kebun mereka gitu. Nah ini nanti lama-lama mendekati Christmas itu semakin banyak yang beli pohon-pohon Natal ya. Lihat tuh pohon Natal udah mulai banyak kan? Tuh di sini, Beb. Tuh jadi kayak gini. Udah mulai banyak yang jual pohon Natal dan nanti kalau orang sini kebanyakan mulai masang dekorasi Natal itu seminggu sebelum Natal. Jadi bukannya awal Desember tapi seminggu sebelum Natal. Tahun ini Tante Ona kayaknya nggak pasang pohon Natal asli, tetapi yang imitasi didesain kecil-kecilan gitulah. Nah ini kayak gini. Nah ini untuk nyelongsongnya ini kayak gini, kalau beli bawanya udah kayak diselongsong gitu. Nih lihat nih. Nanti detailnya Tante Ona akan bikin pada saat mereka selongsong kalau mendekati Christmas. Nah halo. Nah ini like this nih. Jadi kalau beli ini kayak udah diselongsong gini. Like this, how much like this? Yes. How much? How much? 160. How? 1,000. 100. 50. Oh jadi kalau kayak gini nih 150 atau sekitar ini lumayan tinggi ya. Ini 2 meter maybe ya? 2 meter. Yes, 2 meter ya. Nah ini sekitar 600.000 sampai sejutaan nih kayak gini nih. Dan ini kenapa mereka seneng pakai kayak yang cemara hidup kayak gini? Karena kalau taruh di dalam ruangan tuh kayak jadi fresh, seger gitu, enak kayak gitu. Dan ini jenis cemara itu beda-beda ya. Nih ada yang kayak gini, terus ada yang lebih memanjang kayak gitu. Mas. Bye-bye. Nah ini jadi kayak gini. Nih. Nah ini jadi ini juga tergantung kayak gini nih, bagus banget nih kalau untuk didekorasi ya, karena padat gini bagus. Nih kayak gini. Nah ini udah mulai banyak banget penjual pohon Natal. Oke. Ini semua mereka dilengkapi jualnya dengan alat selongsong ya. Nih, semua nih banyak banget penjual. Karena memang pohon cemara asli itu kalau ditaruh di rumah ya, dalam rumah itu jadi keluarin aroma khusus gitu, seger gitu. Nah, Tante Ona di beberapa tahun ini Tante Ona nggak pernah beli pohon cemara karena di kebun kita punya beberapa stok pohon cemara, jadi ambil langsung dari kebun sendiri. Nah, biasanya pohon cemara itu bertahan sampai 1 bulanan gitu, Beb. Jadi Tante Ona biasanya masang 1 minggu sebelum Christmas. Halo, itu sebelum Christmas dan baru dilepas itu dekorasi Natalnya di Januari gitu, Bel. Nah ini jadi kondisi gini. Nah dari sini kita lanjut ke supermarket. Jadi dari pasar tradisional ke supermarket sangat deket. Nih lihat nih jualannya. Nih ya, Bel, jualannya. Nih. Nah nanti kalau misalnya musim berganti, jualannya juga berubah. Ini kayak gini nih. Ini legging buat anak. Tuh. Dan biasanya kalau musim dingin gini jarang ada pesta-pesta. Biasanya pesta kayak baptisan dan lain-lain itu mulai banyak di musim panas. Musim panas tuh banyak acara gitu. Ya, Beb. Nah, ini lihat kondisi.
kita ke pasar. Sekarang kita ke supermarket, kita belanja. Oke, ini deket banget, kita ke Penny. Nah ini sekarang kita masuk ke supermarketnya ya. Nah jadi kalau di supermarket itu mau belanja kita bisa pakai troli yang kayak keranjang gitu, masukin koin setengah sen, atau yang keranjang yang biasa aja kalau belanjaan kita nggak banyak-banyak amat. Oke, kita masuk. Nih, intrare artinya masuk. Kita bisa pakai ini keranjang. Biasanya dimasuk itu langsung banyak bunga-bunga, banyak jual buah-buahan nih, selalu kayak gini kebanyakan hampir semua supermarket. Awal masuk itu banyak yang jual bunga-bunga, kemudian buah-buahan. Nah ini karena hari ini Tantiona jalan kaki, nggak sama kerobot, jadi Tantiona beli yang Tantiona butuhkan aja, nggak yang terlalu berat-berat banget. Hari ini fokus kita lebih ke beli semua jenis ikan yang enak dimasak, masakan Indonesia. Nah, ini berbagai mushroom jamur. Nah ini berbagai daging-dagingan ya kan. Nih tuh, jadi ini ada ayam, ada buah, michi, dan berbagai daging-daging. Kalau bagian seafood beda area. Nah ini kita Tantiona mau kasih tahu. Nah ini lihat, nah ini juga Tantiona mau beli cabe. Ini cabe, ini paprika, ini cabe, ini tomat. Tantiona juga mau beli bawang. Terus ini jahe lumayan mahal ya Beb. Jahe itu ini dari Brasilia nih, harganya 100.000. Nanti kita beli. Nah ini Tantiona juga mau beli ini. Ini bawang putih kita beli. Nah ini kentang. Nah kentang tuh ada dua nih, dia per 5 kilo, yang buat direbus atau yang buat di grill, itu beda. Oke, ini harus ambil ini plastik nih. Ini beli jahe, harus ditimbang. Terus ini murah nih Beb. Di sini tuh kalau kayak bawang bombay itu nggak terlalu mahal, dan ini Tantiona masih banyak banget bawang bombay. Nah ini wortel, ada dua opsi tuh. Nah ini kita akan beli cabai. Nah ini ketimunnya nih kalau yang buat lalapan. Nah ini cabai. Jadi ikan itu 100 ribuan ya. Nah kalau yang ini namanya ikan pasrak. Ini Tantiona nggak terlalu suka. Jadi Tantiona kasih tau Bebek ikan-ikan yang menurut Tantiona taste-nya tuh enak banget kalau dimakan sesuai dengan taste Indonesia. Nah itu ikan salmon juga favorit. Nah kita akan beli lagi ikan lainnya yang bisa dimasak masakan Indonesia. Nah kalau Tantiona kan suka empek-empek nih, Tantiona biasanya akan beli empek-empek ikan buat. Nah terus kalau kita misalnya beli bakmi gitu untuk yang Asianya itu biasanya lebih mahal. Jadi Tantiona nyiasatinnya pakai bakmi yang kayak gini nih, yang kayak gini, yang kayak spaghetti gini. Ini karena ini jatuhnya lebih murah. Nih harganya cuman sekitar 16.000. Nah jadi Tantiona nyiasatinnya ini. Dan harus punya stok karena anytime kita mau masak kayak bakmi goreng pakai ini, mie nyemek pakai ini. Jatuhnya ini lebih murah dibanding beli yang bakmi Asia. Bakmi Asia itu bisa ratusan ribu. Jadi kalau di Eropa itu kita harus pinter-pinter akal-akalin supaya nggak salah pilih. Karena kalau terpaku pada yang semuanya benar-benar Asia itu mahal jatuhnya. Jadi kita harus pinter-pinteran milih ya Beb. Nah ini per saus banyak macam. Ini sesuai selera mau yang gimana. Nah kalau yang ini
saus ini harganya di sekitar 25.000. Tapi Tante Yona stok saus masih ada. Tante Yona cuma liatin dulu. Nah, terus Tante Yona juga pecinta seafood udang. Jadi Tante Yona biasanya beli udang yang ini. Ini juga super endul banget. Ini kayak garing gitu. Nah, udangnya ini ya, Beb, Jumbo Tiger ini per setengah kilo itu harganya di sekitar hampir 120.000 nih per setengah kilo. Nah, ini my favorit. Nah, ini terus Tante Yona mau ajak Bebek juga kita lihat ini. Mau ajak bentar lihat nih. Nah, ini adalah kaldu yang enak di sini. Penyedap rasa yang super enak tuh adalah kalau Tante Yona merek ini, Maggi nih. Ini endul banget. Kita beli yang ayam dan yang sapi. Yang sapi ini endulita. Aduh, jatuh. Dah, ini kita udah beli ya, Bang. Yang sapi dan ayam, kaldunya enak. Jadi bikin masakan jadi lebih lezat tuh. Ini lanjut lagi. Nah, ini adalah ikan yang cocok dibikin empek-empek. Nah, adalah ikan ini, Bang. Nih ikan ini yang cocok dibikin pempek. Nih, Beb. Ini adalah ikan. Nah, ini adalah ikan. Ini pangasius ini adalah ikan yang cocok dibikin empek-empek. Ini harganya di sekitar 50.000 ini untuk 640 gram nih harganya. Ini cocok banget nih. Jadi kalau Bebek kalau lagi kesini ikutin rekomendasi Tante Yona daripada pusing-pusing itu cari seafood karena Tante Yona pecinta seafood banget ya. Jadi ini adalah ikannya, terus udang, tadi dorada, ikan terenak, terus berbagai juga nih, ada macam-macam nih. Pokoknya persiputan dia ada dikelompokin sendiri. Tapi Tante Yona udah coba beragam udang ya. Kalau udang sejauh ini yang paling enak yang ini, yang jumbo ini, tiger ini, endulita. Ini, Beb. Terus kalau ikan tadi yang Tante Yona bilang dorada, terenak buat digoreng. Terus kalau buat dibikin pempek itu pangasius, itu endulita. Tepung, ini tepung di sini sesuai merek beda-beda harganya ya. Nah, ini jadi Tante Yona di sini nggak ngerti tuh kalau namanya protein sedang atau apa, sesuai ini aja, sesuai kita mau brand apa aja deh. Kalau Tante Yona patokannya itu karena di sini rata-rata kayak gini ada gambar roti, berarti ini bisa dibuat buat cake kayak gitu sih, lebih kayak gitu aja sih. Nggak ngerti protein sedang, rendah, tinggi. Nah, kalau Tante Yona biasa pakai merek ini. Nah, oke, jadi ini sejauh ini Tante Yona beli kayak gini. Nah, biasanya kita kalau beli seafood dan ikan dan lain-lain tuh biasanya kita belanjanya lumayan gede harganya. Dan minuman semua ada, nih snack, ciki-ciki semua ada, snack, pastry semua tuh ya. Nah, ini kita sekarang ke minyak goreng berbagai brand, tinggal pilih sesuai selera, sesuai kocek juga. Nah, ini juga enak. Tante Yona nggak terlalu banyak beli karena nggak bawa mobil, dia tadinya jalan kaki ya, jadi nggak mau enteng terlalu berat banget. Kita tepung juga beli. Nah, ini gula nih, Beb. Ini gula kita harus beli. Gula stoknya habis. Ini gula. Nah, kalau ini bagian makanan binatang piaraan kayak kucing, anjing, di sini ada juga di setiap supermarket. Dan ini untuk kayak ornamen apa juga udah mulai banyak dijual. Ini susu, yogurt, nah itu juga banyak banget di sini. Terus ke roti tawar, terus roti pastry banyak. Ini tisu juga banyak nih. Tisu yang termurah per tisuan itu di Penny ini udah paling murah ya, Beb.
kalau mau cari tisu buat ini apapun deh, tisu tuh paling murah di Penny dibanding supermarket lainnya. Nanti Ona udah cek and recheck. Nah ini sekarang kita beli juga minyak goreng. Beb ini berbagai roti tawar. Gimana Beb, seru banget di jalan-jalan kita hari ini, nemenin Tante Ona belanja di supermarket, borong-borong ikan-ikan, berbagai jenis ikan dan seafood yang Tante Ona rekomendasiin banget buat kita masak masakan Indonesia. So buat bebek semua jangan lupa nanti untuk di subscribe, di like, di komen, dan di share. Love you all, dadah. Kasir, kita udah mau menuju kasir. Nah ini seperti ini. Ini biasanya juga banyak jual kentang, es krim, tapi es krim nggak akan ada yang beli karena musim dingin. Nah ini frozen fruit. Nah ini juga banyak nih. Kalau mau bikin apple strudel nih, daripada ribet tinggal beli aja. Gini ya Beb. Belanja nih Tante Ona. Nih bawa satu tentengan, dan Tante Ona selalu biasanya bawa juga backpack. Jadi lebih ringan kan kalau di backpack atau digendong gitu dibanding kita bawa bawa dipakai gini. Nih ditenteng lebih berat. Nah ini lihat nih Beb. Nah ini kita lanjut pulang jalan kaki nih, lihat nih. Udah mulai banyak dong yang jual yang beli pohon Natal ya kan. Nah pohon Natal tuh tergantung tinggi dan bentuk itu harganya menentukan. Nah kayak gini nih orang ini bawanya jalan kaki lebih gampang karena udah diselongsong gitu. Oke Beb. Nah jadi kayak gini hari ini jalan-jalan temenin Tante Ona belenjong alias belanja, dan udah rekomendasi dari jenis ikan yang bisa dibeli di Romania ataupun Eropa lainnya hampir sama menurut Tante Ona. Mereka jual juga yang lagi berkunjung ataupun yang tinggal di Eropa itu kalau pengen masak atau bikin pempek atau bikin goreng atau bikin apapun yang kayak dimsum kayak gitu-gitu pakai udang, itu Tante Ona tadi udah informasin juga ya. Pokoknya selalu stay tune di setiap video-video Tante Ona untuk dapetin update-update perihal tentang belanjaan di sini ataupun hal-hal menarik lainnya sekitar Romania, sekitarnya ataupun tentang kebun-kebun Tante Ona, tentang kebun Tante Ona sedang proses apa di setiap musimnya berbeda ya. Pokoknya stay tune terus dan selalu dapetin hal-hal yang positif dari setiap konten-konten Tante Ona. Love you all, dadah.